Kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad amma ba'du. Shalli wa sallim ala wa alihi wasallam. Amin. Jamaah Majelis Istiqomah Rahimahullah, baik yang hadir di Serambi Masjid Istiqomah dan juga yang online dengan setia bersama-sama untuk mengaji ilmu Allah yang sangat inti, sangat baku, karena tafsir ini betul-betul sesuatu yang sangat baku ya, memahami arti dan juga maknanya, dan baik secara etimologi maupun terminologi. Saya membayangkan jadi di bulan suci Ramadan ini, di mana turunnya wahyu pertama adalah pada tanggal 17 Ramadan ya. Itu disebut dengan Nuzulul Quran. Dan ketika turunnya wahyu Quran, kita menyambut dengan mengkaji tafsir. Ini betul-betul Allah dan para malaikatnya menyukai itu ya, menyenangi itu semuanya. Dan semoga kita termasuk yang akan diberi ucapan selamat. Assalamualaikum bima sobratum wa ni'ma ubadan. Ya, dalam surat Ar-Ra'd kita diucapkan oleh Allah dan para malaikat selamat dan sejahtera untuk kalian semuanya yang telah masuk pintu gerbang akhirat dengan selamat dan sejahtera. Ya, silakan nikmati kenikmatan abadi ubadan. Ya, kenikmatan yang abadi tidak ada duanya, dan di situ kekal, tidak akan keluar dari surga. Kalau yang di neraka akan keluar masuk surga, yang masih punya syahadat meskipun dosanya seluas samudra ya, insya Allah. Tapi kita semua semoga kesalahan-kesalahan kita ini dan Ramadan ini betul-betul di-delete, dihapus semuanya ya. Sehingga dari Ramadan satu ke Ramadan lainnya kita selalu suci ya. Sehingga kita wafat semoga kita tibakan dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Salam dan salam kita hasilkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak kenikmatan dan juga contoh-contoh yang baik ya. Semoga kita ini sudah 5 tahun mengkaji di Serambi ini, janganlah hanya puas menjadi manusia syariah. Janganlah puas hanya menjadi manusia syariah. Ya, mari kita toto kalbu kita, hati kita. Jangan puas hanya dengan manusia syariah. Maksudnya apa ini? Mampunya hanya menunaikan kewajiban, sholat lima waktu, zakat, infak, sedekah, bersilaturahmi, macam-macam. Tapi bagaimana kita bisa meningkat hati kita menjadi torekoh ya, agar kita bisa menemukan hakikat ya, dan punya adalah ma'rifatul insan. Meskipun sudah dicapai, tapi ya kita punya cita-cita seperti itu ya. Jangan hanya kita bisa berucap apa-apa saja, tapi nggak pernah menjaga lisan kita, hati kita ya. Masih iri, masih dengki, masih sombong, masih riak, macam-macam. Hilangkan semua itu agar kita menjadi manusia torekoh, tidak hanya sekedar puas dengan syariah. Baik jamaah rahimahullah, pagi ini nggak banyak, hanya 5 slide yang akan saya sajikan. Masih bisa mengenai Bani Israel. Di awal-awal Bani Israel itu berhadapan dengan Musa dan Harun alaihissalam, tapi belakang ini juga berhadapan dengan Quran dan Muhammad SAW ketika sudah terbebas dari cengkeraman Fir'aun sang durhaka. Baik, kita akan buka ringkasannya apa saja. Di antaranya Taurat, Quran tidak diimani ya. Apabila saya nanti kita lanjutkan. Yang kedua, mukjizat Musa kalah dengan berhala. Mukjizatnya Nabi Musa itu banyak sekali, tapi yang inti ada 9 mukjizat. Semua dikalahkan dengan berhala. Maksudnya apa ini? Ya. Gunung Tur di atas kepala Bani Israel. Ya. Kemudian klaim surga untuk Bani Israel.
klaimnya itu ya. Azab Allah untuk Bani Israel, azabnya yang mungkin belum dirasakan ya, kesenangannya terus diberikan Allah, kelegaan, kekayaan, harta, kemakmuran, semua udah berikan Allah dulu hingga sekarang ya. Itu apa? Proses dalam tauhid kita, proses istidraj sebenarnya. Israel itu tidak paham bahwa ini ada proses istidraj ya. Puncaknya dia akan hancur, lebur, dan tidak ada lagi yang bisa disisakan sedikit pun oleh Bani Israel untuk bisa meraih kembali kebahagiaan dan kemenangan yang abadi, yaitu ketika memang menjelang kiamatnya. Ya. Kita sabar, kita sama-sama menunggu hari akhir itu. Kalau kita orang beriman, kita senang dengan hari kiamat itu, kita senang ya. Segera berakhirlah hal-hal yang tidak menyukai dunia ini ya. Jadi kita adalah mencoba menjadi tadi yang saya katakan, hati yang torekoh itu hati yang cinta dengan warok dan satunya apa Pak Ahmad? Zuhud. Warok dan zuhud. Coba kita tambahkan warok dan zuhud. Dunia itu nggak usah dilihat sama terlalu dalam, nggak ada apa-apanya. Ya, man atadunya bi'ilmi ya, man atau akhirat bi'ilmi, man ada alaihi bi'ilmi. Jadi kita mau ke akhirat butuh ilmu, dunia juga butuh ilmu, tapi ilmu dunia itu hanya sementara, nggak ada apa-apanya ya. Nggak usah terlalu pikir dalam ya, hal-hal dunia ini. Marilah kita yakini bahwa kita sudah 5 tahun usia ngaji ini harus menjadi hati yang torekoh, yang betul-betul takarub, seolah Allah tuh kita memandang Allah ya. Itu yang penting ya. Jadi jangan terus gumunan indonya, gumunan apa ya bangga-banggaan, riak dengan segala macam ya. Punya ilmu yang dimanfaatkan untuk orang lain, harta untuk orang lain titipkan, karena ilmu dan harta itu yang akan menyebut kita ketika sakaratul maut. Hanya ilmu, harta pun akan menjemput jika harta itu diberikan kepada yang ditanyakan Pak Slamet atau bah 60 ya, 8 asmah ya ya baik. Selanjutnya ingkari semua perintah Allah lewat Musa ya. Dengan ini dan manusia manusia Bani Israel ini ya. Coba kalau Allah itu betul-betul menegakkan puluhan ribu manusia yang dinaungi gunung Tur itu di atas itu diburuk itu selesai ya. Tapi itu satu ada ibrahnya di sini ya. Ada ibrahnya. Ini perjanjian Masjidul Halidah juga dikhianati, diingkari. Misakon Halidah nanti kemudian hari Sabat juga dikhianati dan suruh nyembelih sapi betina juga dikhianati ya, dan seterusnya ya. Yang kedua, laknatullah kedua, Musa Nabi Musa alaihissalam, kita lihat kenapa bisa kalah dengan berhala ya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 101 yang berbunyi Waqad aitana Musa tisna ayah bayinati fasl ban Israel ya, idhajahum faqalallahu Fir'aun ini ladruka yang Musa masyhura. Jadi semua mukjizat Musa ini ketika berhadapan dengan Fir'aun itu dianggap sihir ya, dianggap sihir. Dalam Quran juga ada 9 ya, tis'a itu 9 ya, 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang untuk menghancurkan Bani Israel, menghancurkan Fir'aun ketika dia menyengkeram puluhan ribu Bani Israel ya. Ini ya, Bani Israel itu diselamatkan Musa ya, enggak terima kasih ya. Heran betul ya. Nah, dan semua kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat
itu dalam Al-Isra ya. Yang nyata, maka tanyakan kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir, dikata Fir'aun ya. Ini sejarah yang panjang ya. Kemudian yang ketiga, Allah melaknat terhadap mujizat Musa yang dianggap tak bernilai ya, ini dibanding sapi berhala sesembahan Bani Israel. Apa saja itu ya, kita buka ya. Sebab mujizat antara lain apa? Tongkat yang bisa membelah lautan menjadikan daratan ya, kemudian dipukulkan ke batu menjadi 12 mata air ya, menjadi ular ya dalam lapangan terbuka untuk bertanding dengan Fir'aun ya. Kemudian telapak tangannya bercahaya ketika begini, bercahaya. Kemudian angin topan, belalang, kutu, kodok ya, bisa bicara dengan Allah, itu juga mujizat. Tidak hanya di lautan ketika masih bayi ya, sembuhkan sakit belang. Anak Fir'aun itu yang belang Pak, barangnya belang-belang. Dan Musa lah yang bisa menyembuhkan itu. Nah, mujizat di atas semua untuk melawan Fir'aun dalam pembebasan Bani Israel, meski akhirnya tetap ingkar ini Bani Israel ya. Air pun menjadi darah, ada juga mujizat air menjadi darah itu. Di istana Fir'aun itu semua air menjadi darah itu, dibuktikan ya. Tapi akhirnya menjadi air kembali karena mujizat Nabi Musa alaihissalam. Semua tidak ada yang bermanfaat itu, mujizat itu di mata Bani Israel yang sudah bebas ya, karena berhala lebih penting bagi dia ya. Kemudian Allah angkat gunung Tur di Sinai, Mesir, untuk menjadi saksi syahadatnya Bani Israel setelah selamat dari kejaran Fir'aun. Jika tidak mau maka akan dijatuhkan di atas kepala mereka semua. Dan syahadat Nabi Musa ketika itu dengan bahasa Ibrani ya. Yang jelas itu bertauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Musa Harun adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu syahadatnya dengan bahasa Ibrani. Dan akhirnya semua ketakutan dengan gunung Tur yang di atas kepala mereka itu besar kali. Jangan gunung Tur, Gunung Ungaran ini kalau dibelengke sak kota kali ya habis ya. Gunung Ungaran ya, dibalik itu. Mereka heran-heran kok gurunya bisa terbang. Namun Allah menunda itu karena mereka ketakutan dan mereka bersyahadat semuanya ya, termasuk tokoh utamanya Pak Nur, Samiri namanya. Samiri. Oh, tokoh yang membuat berhala Samiri itu. Ya, kemudian setelah bersyahadat tidak lama kemudian Bani Israel ingkar. Itulah kebiadaban Bani Israel. Ya, kemudian yang terakhir ini Bani Israel memusuhi Jibril. Ya, kenapa? Sebab Jibril itu menurunkan Quran pada Muhammad. Ya, ini sudah era yang Muhammad ini. Bani Israel musuhi. Namun menyukai Mikail. Kenapa? Karena Mikail menurunkan rezeki, hujan dan seterusnya itu ya, yang didapat oleh Bani Israel. Siapa yang memusuhi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad berarti juga memusuhi Allah ya. Ingat azab Allah sangat pedih dan tidak akan dihentikan selamanya menjadi penghuni neraka jahanam yang abadi. Contoh kasus ini adalah mantan Perdana Menteri Israel, siapa Pak? Yai Aaron Sharon Pak itu ya. Itu 8 tahun koma ya. Matanya untuk rumah singgah ya. Sehingga susternya itu ngambil dicudui itu matanya agar nggak ingat, tapi nggak pernah hilang. Sehingga tuh seolah ada pabriknya dalam kepalanya, dia pabriknya singgah Pak. Ya, saya suruhnya lagi nggak mau Pak. Ngeri dan jijik ya. Dan dia masih gerak-gerak itu sesuatu di dunia. Dan ketika di alam barzah, wah lebih pedih lagi, alam barzah lebih pedih lagi, pasti itu ya. Nanti di akhirat
neraka. Lama selamanya itu. Jadi akan pada Israel akan reuni di neraka. Insya Allah kita ada di surga ya Allahumma amin. Insya Allah karena kita cinta Quran. Baik ya, jadi Bapak sekalian yang online dan juga yang offline, selanjutnya karena puasa ya sedikit saja selesai dari sini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dalam acara peringatan Nuzulul Quran ya. Jadi Quran, saya pikir nggak perlu undang ustadz luar karena yang puasa saya datang sedikit. Cukup nanti Pak Yai Tukimar saja atau Mbah Yai ceramah ya. Saya yang mandu ya. Siapa yang ceramah nanti? Pak Tukiman, Pak Haji Tukiman. Pak Haji Tukiman Usul. Oh iya, itu ya. Susah ya. Sepakat Pak Haji Tukiman nanti minggu depan membawakan topik Nuzulul Quran. Saya yang memandu lewat apa tuh? Lewat PowerPoint. Demikian wa akhiru da'wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.